Kali ini, tetangga spesial kita adalah seorang presenter, jurnalis, dan juga seorang penulis buku. Dia adalah Syahnaz Suhartono atau Ines. Di buku Finding the Light in Me yang dia tulis, menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya yang banyak memendam kepahitan selama bertahun-tahun dan membawa ke kehidupannya yang berantakan karena sikap people pleaser-nya. Sampai akhirnya Ines pelan-pelan membenahi dirinya dan merangkai hidupnya satu demi satu demi menemukan dirinya yang sempat hilang. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan seperti biasa kita akan ngobrolin tentang life journey dan spiritual journey dari tetangga-tetangga kita yang datang ke sini. Nah, kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, well, jangan lupa untuk pertama banget klik tombol subscribe ya. Gak bayar, tinggal tombol subscribe itu tinggal diklik aja. Karena kita tahu kayak 80% orang yang nonton itu masih belum subscriber ternyata. Nah, kalian juga bisa membeli official merchandise dan itu udah ada QR code di sini, gampang banget. Tinggal klik QR code ini pakai handphone kalian dan ini akan membawa kalian ke toko online shop kita. Dan kalau misalnya udah dipakai, tag kita juga dong di @DanielManantaNetwork. Itu ada di TikTok, ada di Instagram juga. Dan siapa tahu bakal kita repost juga nanti posting kalian. Nah, sekarang ini ada seorang tetangga yang sangat spesial banget. Dia sudah menulis sebuah buku Finding the Light in Me. Ini bukunya seperti ini. Langsung aja tetangga kita hari ini. This is Syahnaz Suhartono. Ya, mudah-mudahan I say your name right. Syahnaz. Tapi panggilnya Ines aja deh biar gampang. Ines aja, nggak usah ribet ya. karena Syahnaz itu kayaknya ada ya gitu. Well. Nama apa sih Syahnaz itu? Syahnaz is actually a Persian name. Okay. It means the jewel of the king, if Wow. I'm not mistaken. Yeah. Wow, that's beautiful. Yeah, well. Itu kenapa ada nama Persianya? Like your parents tiba-tiba terinspirasi? Nggak pernah nanya juga sih sama papaku. Cuma ya I look it up gitu, penasaran karena Syahnaz itu Arabik atau apa sih gitu. Right. Ternyata Persian. So, Okay. ya gitu. Oke, dan bokap tuh sama sekali nggak pernah ngasih penjelasan kenapa itu Persian dan lain-lain. Dia pokoknya bilang, dari dulu kayak nyokap tuh ceritanya begitu kamu dikasih ke tangan mama tuh dikasih tahu ini namanya Syahnaz, panggilannya Ines, udah. Dia nggak tahu lagi yang belakang-belakangnya itu apaan. Seriously, wow. Bener. Tapi yang menarik adalah dari nama gue tuh si Mariellanya itu. So aku tuh nggak pernah ketemu orang lain namanya Mariella kan. Terus penasaran karena I love the sound of Mariella dari dulu. Terus I look it up, ternyata maknanya justru lebih di situ. Lebih dalam di situ. Oke. Ternyata jadi dari dulu tuh I don't know why I have this connection with Mother Mary meskipun aku adalah seorang Protestan. Karena Protestan kan kita tidak pernah diajarkan gitu kan dari dulu tentang Mother Mary gitu. Nggak sekuat Katolik lah. Iya, nggak sekuat Katolik. Tapi somehow tuh aku merasa setiap kali berdoa bersama dengan Bunda Maria, kok lebih lebih aman, lebih nyaman gitu, lebih nyaman di hati. Karena berdoa sama ibu ya, mungkin ya. Yeah. And then I look it up the actual meaning of Mariella. Ternyata itu adalah nama lain dari Maria gitu. Jadi ya ternyata ada hubungannya selama ini gitu yang aku nggak pernah tahu. Oh ternyata I have this connection with Mother Mary dari dulu and it's in my name. Wow. Kalau yang namain Mariella siapa? Nyokap? Bokap juga. Dan dia juga gak pernah ngasih penjelasan kenapa well. Ya udah papa. Bokap lu masih ada sekarang? No. Dia meninggal di tahun 2008 when I was 20 years old. Dan dia cukup panjang prosesnya sampai dengan dia akhirnya pergi dan lucunya gue baru sadar kalau gue tidak pernah memproses kepergian dia itu sampai dengan 2 tahun lalu ya, 2022. 2022, jadi 2008 bokap lu meninggal dan 2022 lu baru ngeh kalau misalnya lu belum pernah memproses berdukanya lu secara sehat dan secara baik gitu. Oke. Kita bakal ngobrol banyak banget berarti ya, don't worry. Tapi gini sih, gue ngelihat buku ini, by the way kalau misalnya lu ngerasa lu adalah seseorang yang kayaknya gue butuh deh buku ini, I will tell you why you need this book, okay? Pertama gini, gue ngerasa
ketika kita dalam sebuah kehidupan dan di kehidupan kita itu kayaknya terbawa arus aja, semuanya serba ya udahlah, yang penting hati gue nyaman, enak dan lain-lain. If it feels good, it makes me feels good. Ya udahlah, I'll just do it anyway. Nah, tapi kehidupan seperti itu kayak nggak ada fondasinya, nggak ada ya sering kebawa angin dan arus aja gitu. Dan lu kayak tidak take control of your life. Nope, gue pengen hidup gue ke arah sini. Tapi lu yang kayak ngikut aja. Ya gue berteman sama siapa aja. Kalau temen gue lagi mau ke arah situ, gue juga ke arah situ. Ngikut banget. Nah, sampai something happen to you, something big happen to you, ketika sebuah badai kehidupan kena banget di lu dan lu baru sadar bahwa lu tidak punya fondasi dalam hidup lu. Nah, di situ kenapa lu perlu baca buku ini? Karena gue ngerasa apa yang terjadi sama Ines itulah wake up call-nya dia gitu. Sampai akhirnya Ines ini mulai ngestrukturin kehidupannya dia dengan fondasi-fondasi yang benar. Dan ketika gue baca buku ini gue ngerasa wow, I need to invite Ines. Gue perlu ngobrol sama dia supaya mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat semua pendengar-pendengar podcast dan juga penonton dan kamu juga gitu. I feel it's very important. Thank you. Jadi kita bakal ngobrol banyak banget ya dari beberapa faktor-faktor, karena di sini dijelasin banget tentang Ines bersama Tuhan secara spiritualnya sendiri, abis itu kebiasaan-kebiasaannya dan bagaimana lo akhirnya mulai makan sehat, bagaimana lo mulai look after yourself with the beauty. Ada juga part beauty yang gue skip by the way. Tapi ada juga yang tentang uang juga, masalah finansial juga dan lain-lain gitu. Jadi gue ngerasa ini paket lengkap banget sih Nas, Finding the Light in Me ini gitu. So it's really recommended buat kalian yang mungkin pengen ngestrukturin hidup kalian and really taking back control of your life sih. Itu yang bisa gue rekomend banget gitu. Thank you for that introduction. Yeah. Tapi Nes, let's get to know you better dulu. Jadi lu sendiri hidup dari keluarga yang seperti apa? Gue hidup di keluarga, gue dibesarkan di keluarga yang penuh cinta, keluarga yang gue tuh melihat begitu mesranya nyokap bokap gue dari dulu, kemana-mana gandengan, kemana-mana ciuman, peluk-pelukan di semua tempat gitu. PDA gila. PDA banget mereka berdua. Public display of affection itu PDA banget. Ya. PDA banget. Tapi jadi gini, apa ya? It was okay. It was a nice childhood. It was happy childhood. Tapi ternyata banyak hal yang akhirnya gue baru realize ada beberapa hal yang gue belum pernah address, belum pernah memproses, sampai akhirnya gue harus menstruktur ulang semua keyakinan, kepercayaan gue pada hidup dan kepercayaan pada Tuhan. Gue ngerasa siapapun yang denger tadi ya ketika gue ngomongin soal ini gitu, alangkah baiknya kalau misalnya lu bisa ngestrukturin semuanya itu sebelum ada badai yang kena sama lu gitu. Ngerti gak sih? Benar. Ketika gue sendiri soalnya adalah seseorang yang sempat kayak kehilangan suara gue, dan itu gue juga secara fondasi berantakan banget, dan sampai akhirnya gue mulai ngestrukturin lagi hidup gue sampai sekarang ini gitu. Nah, tapi untuk lu sendiri ketika again bokap nyokap dengan romantis dan lain-lain itu, you live in a very nice fairy tale family. Kenapa lu baru tiba-tiba bilang kayak wow, there are some things yang gue belum proses juga? Jadi gue itu mendapati diri gue di dalam relationship, di dalam pernikahan. Setelah gue 8 tahun pacaran dan akhirnya 10 tahun menikah. Oke, tapi lu taunya relationship itu emang seperti bokap dan nyokap lu itu kan? Ekspektasi gue adalah itu mungkin ya. Karena gue bersama dengan orang ini dari umur gue sangat muda, 16 tahun gitu. Gue gak pernah tahu what kind of treatment that I want gitu. What kind of treatment that I wanted from a guy. What kind of love that I needed. Bagaimana sih mengetahui diri gue lebih jauh secara love language, what is his love language, what is mine gitu. Kayak
itu semua tidak pernah diomongin, the fundamentals of things yang nggak pernah kita omongin gitu. Dan gue merasa di umur 34 tahun gue berada di satu tempat yang harusnya gue nggak di sini, karena gue terus-terusan mempertanyakan kenapa saya nggak bisa punya hidup lain gitu. Dan I found myself asking God every single day, kenapa harus di sini? Kenapa ini yang saya punya gitu. Gue mau rewind sedikit. Oke, berarti lu umur 16 tahun dan lu ketemu seseorang yang akhirnya menjadi pacar lu dan lu pacaran selama 8 tahun. Setelah pacaran selama 8 tahun, akhirnya lu menikah selama 10 tahun dan akhirnya bercerai. Nah, gila ya, gue ngerangkum 18 tahun kehidupan seseorang dalam 3 detik gitu. Tapi bener begitu memang. Oke, tapi Nes, waktu lu pertama kali pacaran sama dia, umur 16 tahun, itu bokap nyokap tahu? Bokap nyokap tahu. Pacar pertama bukan, sorry. Ya kalau yang sebelumnya mungkin pacar-pacar cinta monyet lah ya, gitu. Jadi memang pacar pertama yang mungkin cinta monyet saat itu, tapi kemudian berubah menjadi serius gitu. Dan untuk nyokap bokap gue tuh nggak kenapa-napa, soalnya beda umurnya jauh. Gue beda umur sama dia tuh 8 tahun, nyokap bokap gue juga bedanya tuh 10 tahun gitu. Jadi mungkin saat itu bokap gue merasa oke, karena dia melihat anaknya memang mungkin udah cukup dewasa gitu ya. Cara gue berbicara memang dari dulu tidak seperti anak pada umurnya gitu, sama dengan umurnya. Jadi dia merasa mungkin dia ketemu sama orang yang cocok sama dia, satu frekuensi gitu, dan orang ini dewasa. Dan gue memang dari kecil anaknya nggak shady kan, dari dulu tuh emang yang kayak jujur apa adanya, lempeng banget manusianya gitu. Jadi nggak yang keluar-keluar malam dan aneh-aneh gitu. Kalaupun memang mau party-party ngasih tahu gitu, dan biasanya selalu pulang di waktu yang seharusnya gitu. Jadi nggak ada alasan untuk nyokap bokap gue untuk ngelarang gitu. Dan gue juga melakukannya dengan bertanggung jawab. Jadi nggak pernah ada yang salah katanya. Tapi di dalam hidup tidak pernah ada yang salah bukan berarti benar. Wow. Ya. Iya kan? Tidak pernah ada yang salah, as in kenapa sih I was so obsessed of being this perfect person for everyone, people pleasing. Gue mau jadi yang terbaik untuk pacar gue mau jadi yang terbaik untuk nyokap bokap gue. Nggak usah dipikirin deh, Ines tuh nggak apa-apa gitu. I'm okay, I'm not gonna do all the bad things gitu. Gue bisa dipercaya. Dan gue merasa gue itu sangat selalu mengikuti aturan anaknya, selalu membuat diri gue itu jauh dari masalah gitu. Tapi ternyata banyak banget parts dari diri gue yang tidak gue explore. Dan ya itu akhirnya sesuatu yang tidak terlihat salah bukan berarti benar. Oke, jadi lo umur 16 dan beda umurnya 8 tahun tadi, berarti dia kira-kira umur 24-an. 24-25. Dan sebagai orang tua ngerasa ya udahlah, si Ines juga kayaknya udah ketemu sama laki-laki yang cukup dewasa juga. Lo pas umur misalnya 0 sampai 16 atau 17 itu kan masih di bawah naungannya bokap nyokap. Nah, umur 16 ke 17 abis itu sekarang udah 8 tahun juga gitu ya, berarti sampai lu umur 20-an, 24 gitu, lu sekarang di bawah naungan pacar lu. Kayak gitu, you never have your own life in a way. That's what happened. Dan abis itu ketika lu udah married pun ya udah, itu lo mempunyai rumah tangga sendiri gitu. Lo yang kayak dan lo ngerasa ya this is my normal. Ya nggak sih? Ini sebuah ya inilah emang hidup seperti ini gitu kan. Kapan triggernya lo ngerasa kayak wow, actually my normal ternyata it's not normal for everybody. Ketika gue merasa gue harusnya bisa jadi ibu yang lebih happy untuk anak gue. Ketika gue merasa saat itu kami tidak pernah berhenti bertengkar gitu ya, kayak ada aja gitu yang bikin berantakan gitu, dan gue ngerasa kok gue hancur banget ya gitu. Dan ternyata I was not happy with my life gitu. Dan gue ngeliat wajah anak gue saat itu, dia baru mau 3 tahun.
Dia 3 tahun, dia 3 tahun, dan gue ngerasa kenapa gue nggak bisa hadir untuk dia, untuk jadi orang yang lebih bahagia, supaya gue bisa membuat dia juga bahagia. Karena it's impossible untuk lo bikin anak lo bahagia kalau lo nya nggak bahagia menurut gue. Absolutely. Ya kan. Terus ya itu yang tiba-tiba ada di kepala gue. No, kalau gue terus-terusan kayak gini, and I will ruin him, I will ruin his life gitu. I gotta find help. Gue harus bikin keputusan yang mungkin akan life changing, mungkin akan sulit, but maybe that's gonna be the best decision of my life gitu. Tapi Nes, gue ngerasa ya, lu secara being, apalagi yang tadi tuh ya, kayak lu di bawah naungannya bokap nyokap, abis itu lu di bawah naungannya suami lu, dan sampai akhirnya lu menjadi seorang ibu, and then you realize, wow, I am not a healthy mother. Not at all. I was not a healthy mother. I was not a healthy wife gitu ya. Kita kan gak tau ya, gue ngerasa kadang-kadang di dalam sebuah hubungan kita itu selalu mikirnya kayak no. I am the victim, dia adalah yang salah gitu. Tapi at that moment, kalau misalnya nih Ines bisa ngelihat balik ke masa itu ketika anak lu masih umur 3 tahun, do you think it was all your husband's fault? Atau so which part of you yang menurut lu, I wish gue sudah tahu about that, kayak sekarang ini gue tahu gitu. I was an enabler sih menurut gue. Enabler. Oke, artinya enabler itu apa? Ya gini, kalau menurut setelah gue pelajari di dalam dinamika sebuah hubungan, semua ada feminine and masculine sides gitu. But me, I was functioning from a very masculine energy. Gue itu selalu go-getter orangnya. Gue selalu kayak, oke, kalau ada masalah sini gue selesain gitu. Dan gue gak pernah memberikan dia enough space untuk dia step up menjadi seorang laki-laki, menjadi kepala rumah tangga. Karena gue kayak merasa, udah gue beresin aja, udah gak apa-apa, udah gitu. Di semua tempat gitu, di semua area, di semua bidang begitu, yang gue rasa akhirnya membuat gue sendiri kelabakan, membuat gue sendiri tidak menjadi perempuan sama sekali, tidak menjadi seorang ibu yang yang embracing my feminine sides gitu. Seorang ibu harus apa sih? Nurturing, memberikan yang terbaik buat anaknya, memberikan cinta kepada keluarganya. Tapi gue gak akan bisa melakukan hal itu jika gue terus-terusan mikirin tentang, gue punya kerjaan lagi gak nih habis ini? Gue bisa bayar KPR gue gak? Gue bisa bayar cicilan mobil nggak? Gue bisa ini nggak? Gue bisa itu nggak gitu. Jadi ini barusan lo ngomongin semuanya duit semua nih. kayak gue akan dapat kerjaan lagi nggak minggu depan? Gue akan bisa bayar KPR nggak? Gue akan bayar cicilan nggak? So you're talking about bahwa suami lu saat itu is not the provider untuk secara finansial. Karena kerjaannya di lu banget, dan lu adalah tipikal orang yang lebih mungkin ambisi gitu. I was that ambitious. Dan gue merasa gue bisa lebih gitu. Banyak yang gue inginkan, banyak yang mau gue lakukan gitu. Tapi ya itu, gue tuh lupa untuk memberikan diri gue waktu untuk santai, untuk membiarkan diri gue memproses banyak hal, membiarkan diri gue memproses emosi yang akhirnya gue kubur, karena gue sibuk mendistract diri gue dengan pekerjaan demi pekerjaan untuk membereskan semua masalah yang ada di rumah. Tuh, jadi ya semuanya sih dipahami gitu saat awal ya, cuma ketika sudah berjalan ternyata pemahaman soal uang itu semuanya fundamental di dalam sebuah relationship, dan itu nggak pernah kita omongin sebelumnya kan. Gue berantakan, and then I found myself looking at a mirror, dan gue merasa gue benci banget sama orang yang ada di depan gue. Sebagai seorang ibu tuh kayak setiap hari kan battle ya, lo harus ngerapihin makanan dia,
making sure dia butuh semuanya. Gila, itu ngurusin anak tuh 24/7. Wow. Exactly. Lu sebagai seorang ibu dan sebagai seorang career woman, menurut gue it's a tough balance. Emang harus ada yang True, disacrifice gitu.